Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya, kabar kalian di manapun kalian berada? Saya harapkan kabar kalian, kesehatan kalian tetap terjaga dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kali ini Pak Budi akan memberikan atau kita akan belajar tentang pelajaran tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang bunga. Tentunya kalian tidak asing lagi tentang bunga, karena bunga ada di lingkungan sekitar kita. Ada macam-macam buah. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dan fungsi bunga. Bagian bunga antara lain tangkai, kemudian bakal biji, daun pelindung, mahkota, putik, dan benang sari. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Fungsinya yaitu menjadi penghubung antara bunga dan ranting. Nama Latin dari tangkai bunga adalah pedicellus. Yang kedua yaitu daun pelindung. Anak-anak, daun pelindung tidak ada di semua bunga ya. Nama Latin dari daun pelindung adalah Bractea, yang berfungsi sebagai tempat tumbuh bunga. Kita lanjutkan bagian bunga yang ketiga, yaitu kelopak bunga. Nama lain dari kelopak bunga adalah celik, yang berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Secara morfologi, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun yang berwarna hijau. Selanjutnya, bagian bunga yang keempat yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga sebagai corolla, merupakan bagian bunga yang paling indah dan mencolok. Fungsinya untuk menarik serangga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Selanjutnya, bagian bunga yang kelima yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina atau gynocium. Putik terdiri dari 3 macam bagian. Yang pertama yaitu tangkai putik atau stilus, adalah bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala putik atau stigma, adalah bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Yang ketiga, bakal buah atau ovarium, adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Selanjutnya, bagian bunga yang keenam adalah benang sari. Benang sari adalah
alat kelamin jantan atau androecium. Benang sari pada umumnya terdiri dari 3 macam bagian, antara lain tangkai sari atau filamen, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Bagian yang kedua yaitu kepala sari atau anter, adalah bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen adalah bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Anak-anak, bagian bunga yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu bakal buah. Bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga masih termasuk salah satu bagian bunga yang mengandung sel telur dan terletak pada dasar bunga. Fungsinya sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Selanjutnya bagian bunga yang ke-8 yaitu bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasa ditemui pada tumbuhan berbiji yang berfungsi melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi. Pada tumbuhan berbunga, bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sedangkan kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat dilihat oleh mata. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang bagian-bagian bunga? Pak Guru harapkan kalian sudah paham apa yang Pak Guru sampaikan ya. Jika kalian belum paham, putar kembali videonya supaya kalian lebih paham lagi. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi
dalam video pembelajaran selanjutnya. Dadah.